DPR seperti ya kebijakan suka-suka saja, sudah ditetapkan, sudah diparipurnakan, disetujui, diumumkan di publik, tiba-tiba diganti. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Pak Innocentius Samsul, ya, katanya mendapatkan penugasan lain. Saya tidak tahu penugasan lain itu apa. Saya kira hanya eufemisme, hanya penghalusan saja untuk ya meredakan pertanyaan-pertanyaan publik seperti saya dan Anda terkait dengan keanehan dan kejanggalan dan kecurigaan kita. Ada agenda apa DPR terhadap Mahkamah Konstitusi? Ini yang harus kita kawal. Jangan sampai Guardian of Constitution kita terancam independensinya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, kemarin saya membuat opini terkait dengan keanehan dan kejanggalan penunjukan Dr. Adis Kadir menjadi Hakim MK perwakilan dari DPR atau usulan dari DPR RI. Seperti yang saya sampaikan terdahulu, menurut peraturan memang 9 Hakim MK ini dicalonkan melalui 3 jalur. Jalur pertama adalah DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung. Dan ini jalurnya DPR, salah satunya Adis Kadir untuk menggantikan Profesor Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun. Ini kejanggalannya sudah saya sampaikan kemarin. Sosok kontroversial Adis Kadir ini sudah kita bahas kemarin, dan ternyata bukan hanya saya, banyak orang juga mempertanyakan kontroversi Adis Kadir mengapa dicalonkan menjadi Hakim MK. Nah, pada kali ini saya akan lebih mengulik lagi mengapa DPR RI tiba-tiba mengutus atau mencalonkan politisi Golkar untuk menjadi calon Hakim MK. Padahal ini ada keanehan yang sangat kasat mata dan tertawelo-welo lah. Karena pada rapat paripurna bulan Agustus 2025 yang lalu sudah jelas hasil dari fit and proper dari Komisi 3 dicalonkan adalah Innocentius Samsul menjadi calon Hakim MK dari DPR. Itu sudah di fit and proper, sudah diumumkan di rapat paripurna DPR RI dan sudah disetujui oleh rapat paripurna DPR RI. Tiba-tiba bulan Januari 2026 secara mendadak Innocentius Samsul diganti. Innocentius Samsul ini memang bukan anggota DPR tapi orang hukum dari institusi DPR RI, dan kapasitas Innocentius Samsul sudah diakui lah. Dia seorang pakar hukum, lulusan dari UI, lulusan dari universitas ternama di Indonesia, dan kapasitasnya ya tidak menjadi bahan perdebatan publik ini. Tiba-tiba diganti oleh kader partai. Ada apa? Apalagi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Adis Kadir saat fit and proper di Komisi 3 beberapa hari sebelum dia diresmikan jadi calon Hakim MK adalah dia merasa tetap menjadi bagian dari Komisi 3 DPR RI dan tidak akan mengingkari atau meninggalkan teman-teman di DPR RI. Ini menjadi aneh karena Hakim MK itu salah satu kriterianya adalah negarawan. Negarawan itu tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri, kelompoknya, atau partainya, tapi memikirkan bangsa, memikirkan negara, memikirkan rakyat secara keseluruhan. Lalu ada agenda apa DPR sehingga
mengganti pemain di injury time. Inocencio Samsul tiba-tiba diganti dengan Adis Kadir. Kontroversi Adis Kadir sudah kita bahas kemarin. Ada bisik-bisik, ada rumors yang berkembang di ruang publik. Ini adalah salah satu cara dari DPR untuk mengendalikan MK. Nah, kalau begini, menurut saya independensi dari Mahkamah Konstitusi bisa terancam. Ini yang menjadi soal, karena di samping Adis Kadir yang akan menjadi anggota MK, di sana juga ada Arsul Sani, mantan politikus P3 juga. Mantan politikus kader-kader partai yang masuk di Hakim MK ini memang wajib kita pantau, kita awasi netralitasnya, independensinya. Karena mau tidak mau bahwa dia sudah merasa darah dagingnya dari partai tempat dia berasal, apalagi dari DPR, apalagi MK ini ya selalu bersinggungan putusannya itu dengan kebijakan atau putusan yang dilahirkan oleh DPR. Ini yang membuat kita was-was, waspada, dan harus khawatir bahwa independensi MK akan terguncang kalau memang ada dugaan untuk menguasai atau mengkooptasi independensi dari Mahkamah Konstitusi. Itu menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, sekarang tugas kita sebagai masyarakat sipil, pemerhati hukum terutama, pemerhati hukum tata negara, dan seluruh komponen masyarakat sipil harus mulai mengawasi dengan ketat sosok Adis Kadir ini. Prosesnya sudah cacat prosedural, cacat etika. Kenapa cacat etika? Ya bagaimana mungkin dia mundur tiba-tiba jadi wakil ketua DPR, mundur tiba-tiba menjadi kader Partai Golkar hanya sekedar untuk kepentingan menjadi hakim MK di injury time. Manakala DPR sudah mempunyai calon yang sudah disahkan oleh DPR sendiri. DPR seperti menjilat ludah sendiri. Tanpa ada rapat khusus atau informasi pembatalan, tiba-tiba pemainnya diganti tanpa pemberitahuan. Ini bagi saya cacat prosedur dan etika. Belum lagi kapasitas dari tokoh yang dicalonkan ini bisa menimbulkan banyak pertanyaan dan keraguan dari pihak kita. Saya mengerti MK tidak bisa menolak calon siapapun yang diusulkan oleh DPR karena ini sudah menjadi aturan yang ada. Apalagi kita rakyat tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa kita lakukan adalah terus mengawasi independensi MK ini, jangan sampai terguncang, jangan sampai terancam, jangan sampai independensinya itu tergoyahkan oleh kepentingan pragmatisme partai, kelompok, atau institusi tertentu. MK harus menjadi guardian of constitution kita, harus independen, harus diisi oleh negarawan-negarawan. Tidak bisa lagi kita melihat MK yang mempunyai kepentingan dengan dinasti politik, presiden misalkan, punya keterkaitan keluarga dengan presiden, dengan pimpinan institusi atau lembaga lainnya, tidak boleh. MK harus diisi sosok-sosok yang besar, yang mempunyai legasi hebat seperti Profesor Jimli Asidiki misalkan, Profesor Mahfud MD misalkan. Banyak lagi tokoh-tokoh besar yang sudah pensiun di MK sekarang. Sekarang MK diisi oleh orang-orang yang masih bagus, masih ada Profesor Suhartoyo, masih ada Profesor Sadi Isra, Ibu Eni Nurbaiti dan sebagainya, tapi dengan akan hadirnya politisi partai yang
ya ujuk-ujuk mak bedunduk mendadak di titik terakhir menjadi hakim MK menggantikan pemain yang sudah digadang-gadang, ini wajib dan sah rasanya kalau kita mencurigai ada agenda apa dari DPR terhadap Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan dari 9 pilar hakim MK, 8 pilar yang lain kokoh, tetap menjaga independensi MK dengan masuknya seorang mantan kader partai yang sosoknya sangat kontroversi, yang rekam jejaknya tidak terlihat, tidak terendus dalam pembicaraan masalah hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Ini yang terjadi sekarang penuh dengan keprihatinan kita. DPR seperti ya kebijakan suka-suka saja, sudah ditetapkan, sudah diparipurnakan, disetujui, diumumkan di publik, tiba-tiba diganti. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Pak Innocentius Samsul, ya, katanya mendapatkan penugasan lain. Saya tidak tahu penugasan lain itu apa. Saya kira hanya eufemisme, hanya penghalusan saja untuk ya meredakan pertanyaan-pertanyaan publik seperti saya dan Anda terkait dengan keanehan dan kejanggalan dan kecurigaan kita. Ada agenda apa DPR terhadap Mahkamah Konstitusi? Ini yang harus kita kawal. Jangan sampai Guardian of Constitution kita terancam independensinya. Itu saja poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia, selamat berakhir pekan. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.